Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 97. Wang Xiaoyue bingung dengan kata-kata Lin Ruohan. Keempat direktur itu datang, tetapi alih-alih pergi ke rapat dewan, dia malah meminta mereka menunggu. Apakah itu mempunyai arti yang mendalam? Meskipun Lin Ruohan dan Su Chen nakal ketika mereka bersama, ketika mereka berada di perusahaan, dia adalah CEO wanita yang tegas. Katakan yang sebenarnya. Saya kenal Tuan Lin, saya akan segera memberi tahu mereka. Selama proses ini, Su Chen terus memegang ponselnya dan mengirimkan pesan singkat, tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia mengirimkannya. Tidak lama kemudian, saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar kantor. Pintu kantor dibuka, dan pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjas hitam, berusia sekitar 50 tahun, dengan kemarahan tertulis di wajahnya. Di belakangnya, ada 4 orang dengan usia yang sama, yang merupakan 4 direktur grup Lin cabang Linyang. Ada suara, pop. Su Chen kemudian mengambil pena di atas meja dan melemparkannya ke arah pria parubaya itu. Pena itu menggores pipi pria parubaya itu dan menusuk langsung ke dinding di sebelahnya. Ini kantor presiden. Masuklah tanpa mengetuk. Siapa yang memberimu keberanian? Saat berbicara, Su Chen mengutak-atik ponselnya bahkan tanpa melihatnya. Melihat pemandangan ini, pria parubaya yang memimpin sudah bingung. Jika benda ini sedikit bengkok, itu akan menembus kepalaku sendiri. Tidak hanya direktur yang memimpin yang bingung, tetapi 3 orang lainnya juga bingung. Apa yang terjadi, di mana Lin Ruohan menemukan karakter kejam ini? Awalnya, Lin Ruohan khawatir tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini, tapi sekarang, meskipun dia belum menemukan caranya, memiliki Su Chen di sisinya membuatnya merasa lebih nyaman. Sepertinya selama dia ada di sisimu, kamu tidak takut pada apapun. Sama seperti saat aku masih kecil. Lin Ruohan, apa maksudmu, kamu melakukan ini pada kami? Percaya atau tidak, kami akan memanggil pengawal ke sini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sesuai peraturan perusahaan, Anda harus mengetuk pintu sebelum memasuki kantor presiden. Jika keadaannya serius, Anda akan diberhentikan. Tuan Wang Chuanjiang, jika Anda tidak ingin melakukannya lagi, katakan saja dan saya akan memberi Anda kesempatan ini. Dalam sekejap, aura CEO wanita Lin Ruohan terungkap, dan dia langsung menekan Wang Chuanjiang. Setelah mendengar ini, wajah ginjal babi Wang Chuanjiang berubah menjadi marah. Baiklah, Lin Ruohan, karena kamu ingin pamer, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meletakkan pena di tangannya dan menatap Wang Chuanjiang, Lin Ruohan berkata dengan sangat tenang. Jika kamu ingin bermain, maka aku, Lin Ruohan, akan menemanimu sampai akhir. Untuk menyingkirkan Lin Ruohan, keempat direktur mundur dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, Lin Ruohan secara singkat memperkenalkan keempat direktur tersebut kepada Su Chen. Saudara Chen, pemimpinnya adalah Wang Chuanjiang, yang memegang 21% saham perusahaan, yang tertinggi adalah Li Mingze, yang memegang 17% saham, yang terpendek disebut Chen Yao Guang, yang memegang 14% saham, dan sisanya bernama Yao Dakuan memegang 9% saham, sementara saya memegang 31% saham dan merupakan pemegang saham terbesar perusahaan. Su Chen mengangguk, akhirnya mengerti. Setelah 4 orang masuk, Wang Chuanjiang menjadi orang pertama yang berbicara. Lin Ruohan, kami di sini hari ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa selama masa jabatan Anda, para eksekutif senior perusahaan sangat tidak puas dengan rangkaian kebijakan Anda dan berpikir ada yang salah dengan kemampuan Anda dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin mereka sama sekali. Titik. Saya tidak tahu. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Tidak puas denganku. Lin Ruohan berkata dengan ekspresi dingin. Tunjangan kesejahteraan grup Lin adalah yang tertinggi di Linyang. Bagaimana mereka bisa tidak puas dengan saya? Saya harap Anda tidak khawatir di sini. Wang Chuanjiang mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, Tuan Lin, karena Anda tidak percaya, saya akan meminta mereka untuk datang dan memberitahu Anda secara langsung. Setelah berbicara, Wang Chuanjiang berkata dengan arogan ke arah luar. Kalian semua masuk. Segera setelah dia selesai berbicara, lebih dari selusin eksekutif senior dari perusahaan masuk dan berkata, Pak Lin, meskipun paket kesejahteraan yang Anda berikan kepada kami sangat bagus, kami merasa ada masalah dengan kemampuan pribadi Anda. Seorang gadis berusia 20-an sama sekali tidak mampu memimpin kami. Oleh karena itu, mohon sedikit percaya diri. Sadar, Tuan Lin. Cepat minggir. Pria yang berbicara itu berusia 40-an, dengan mata segitiga dan berpenampilan penjahat pengkhianat. Saat dia berbicara, Su Chen melirik lencana di tubuhnya, Direktur Departemen Teknik, Guo Tao. Direktur Guo benar. Para pemimpin asli saya semuanya adalah orang-orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, dan bekerja di bawah Anda merupakan penghinaan terhadap bakat kami. Direktur Departemen Perencanaan, kata Si Hichun. Bukan. Bekerja di bawah tangannya seperti orang luar yang membimbing seorang ahli. Kata Liu Xinli, Direktur Departemen Penjualan. Menghadapi tuduhan dari para eksekutif perusahaan, Lin Ruohan memiliki aura yang kuat dan tetap tenang. Saya tidak tahu berapa banyak bantuan yang Anda terima sebelum Anda berani datang dan menuduh saya,
Tapi satu hal, jangan lupa, saya, Lin Ruohan, masih presiden perusahaan ini. Karena Anda sangat tidak bahagia, saya tidak akan memaksamu melakukan apapun. Aku akan memberitahu Departemen Keuangan untuk melunasi gajimu, jadi kamu dipecat. Haha, kami tidak peduli. Guo Tao berkata. Bagaimanapun, perusahaan ini bukan lagi milik Anda. Kami akan dipekerjakan kembali saat itu. Tapi Tuan Lin, Anda akan segera dikeluarkan. Apakah Anda punya? Ada yang ingin kami sampaikan. Apakah para pegawai lama ini mengatakan hal itu? Jika ada yang tidak bisa didapat, harap beritahu kami. Kami masih bisa membantu, haha. Apa maksudmu? Lin Ruohan berkata dengan dingin. Tuan Lin, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Wang Chuanjiang berkata sambil bercanda. Beberapa waktu yang lalu, karena operasi Anda yang tidak tepat, rantai modal terputus, dan muncul kesenjangan dana sebesar 400 juta. Meskipun Anda akhirnya menyelesaikannya, namun dalam hal ini kekurangan Anda dalam kemampuan kerja sudah terungkap, sehingga kami merasa Anda tidak cocok menjadi presiden. Bersandar di kursi, Lin Ruohan berkata dengan tenang. Saya tahu kalian selalu berambisi dan ingin menyingkirkan saya serta memonopoli perusahaan ini. Tapi jangan lupa, saya punya 31% ekuitas di tangan saya. Hanya sedikit dari Anda yang sepertinya tidak punya kemampuan. Tanda seru petik 2. Setelah mendengar kata-kata balas dendam Lin Ruohan, Wang Chuanjiang menjadi tenang dan berkata sambil setengah tersenyum. Lin Ruohan, aku lupa memberitahumu sesuatu. 3 direktur lainnya menjual saham mereka kepadaku masing-masing seharga 1 yuan. Oleh karena itu, aku sekarang memiliki 69% saham dan memiliki hak kendali mutlak. Jadi presiden perusahaan ini adalah digantikan olehku. Kamu benar-benar menjual sahammu seharga 1 dolar. Benar, apakah ada yang salah? Kata 3 pemegang saham lainnya sambil bercanda. Bab 98. Lin Ruohan tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Tanpa diduga, untuk menggulingkannya, mereka akan melakukan hal gila seperti itu. Melihat Lin Ruohan berhenti berbicara, Wang Chuanjiang mencibir, mengeluarkan cek senilai 800 juta, dan berkata, Lin Ruohan, sekarang saya memiliki kendali penuh, saya akan dengan paksa memperoleh ekuitas di tangan Anda. Simpan uangnya, itu akan dianggap sebagai pensiun yang akan kami berikan kepada Anda. Kemasi barang-barang Anda dan bersiap untuk pergi. Anda, ambillah. Su Chen tiba-tiba berkata. Saudara Chen, apakah kamu? Ambil ceknya, kata Su Chen lagi. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Su Chen, Lin Ruohan menurut dengan patuh. Lin Ruohan, lihat, temanmu ini masih mengetahui keadaan saat ini. Haha, uang adalah hal yang baik. Kamu harus tahu bagaimana menerimanya ketika kamu melihatnya. Melihat cek di tangan Lin Ruohan, Su Chen berkata. Tentu saja saya memahami prinsip menerimanya jika itu bagus, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Haha, tolong beritahu aku. Wang Chuanjiang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan sikap sok. 4 perusahaan Anda bernama Haiti Group, Yangtze River Industrial, Feiyun Technology, dan Dongan Group. Sekitar 2 menit yang lalu, perusahaan Anda disegel oleh departemen terkait karena penghindaran pajak dan semua dana dibekukan. Dengan kata lain, cek Anda adalah menulis sekarang adalah pemeriksaan yang buruk. Dari sudut pandang hukum, ini adalah penipuan finansial. Mengenai kejahatannya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Apa katamu? Katanya perusahaan kita telah ditutup. Mereka tercengang. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, Wang Chuanjiang dan 4 lainnya tercengang. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi pada saat kritis. Nak, berhentilah meludahkan darah di sini. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah. Wang Chuanjiang menunjuk ke hidung Su Chen dan mengutuk. Suara, klik. Su Chen bergegas dengan langkah kuat dan mematahkan pergelangan tangan Wang Chuanjiang. Jika kamu berani menudingku, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Wang Chuanjiang meringis kesakitan dan ditakuti oleh Su Chen. Saudara Wang, jangan takut. Dia pasti ada di sini untuk menipu orang. Kita telah bersama secara damai selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seseorang bisa menutup diri kita? Pemegang saham terbesar ketiga, kata Li Mingze. Saat ini, ponsel beberapa orang berdering pada saat yang sama, dan mereka mengangkatnya. Namun setelah beberapa menit, mereka berempat tampak pucat seperti akan mati. Itu benar-benar tersegel. Saudara Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah menunggangi seekor harimau. Ayo pergi dulu. Kita masih harus membicarakan masalah ini dengan Tuan Muda. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Bagus. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chuanjiang dan yang lainnya lari dengan putus asa. Mereka sudah pergi, kamu juga boleh pergi. Gajinya akan segera dilunasi. Kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Melihat selusin eksekutif senior, Lin Ruohan berkata dengan dingin. Sekarang selusin eksekutif semuanya tercengang. Saya tidak pernah menyangka bahwa situasi yang harus dimenangkan ini akan dipecahkan oleh anak laki-laki bernama Su Chen itu. Dan itu sangat besar. Mainkan dengan keras. Jangan beri orang cara apapun untuk bertahan hidup. Diperlukan jaringan koneksi yang kuat untuk melakukan hal ini. Berdebar, berdebar, berdebar.
Beberapa kali berturut-turut, para eksekutif yang menuduh Lin Ruohan semuanya berlutut. Tuan Lin, mohon ampun. Kami juga untuk sementara tertipu dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Tolong beri kami kesempatan lagi, Tuan Lin. Peluang diperoleh oleh diri sendiri. Jika Anda tidak menghargainya, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan mendengus dingin dan berkata, Sekretaris Wang, minta penjaga keamanan untuk menyeret mereka pergi. Saya mengerti, Tuan Lin. Setelah semua orang pergi, kantor menjadi sunyi. Wow, Saudara Chen, kamu hebat. Karena tidak ada orang luar di kantor, Lin Ruohan segera kembali ke sifat aslinya dan melompat dengan gembira, bergantung pada Su Chen seperti koala. Saudara Chen, bagaimana Anda melakukannya? Sebenarnya membiarkan orang memeriksa perusahaan orang-orang itu. Aku baru saja melaporkannya. Su Chen tidak ingin Lin Ruohan tahu terlalu banyak tentang urusannya sendiri. Dia bahkan tidak ingin dia terlibat dalam hidupnya. Biarkan dia terus bersikap riang seperti ini. Ngomong-ngomong, Saudara Chen. Lin Ruohan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu turun dari tubuh Su Chen dan berkata, Saudara Chen, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Penipuan keuangan tingkat ini dapat mengakibatkan setidaknya 10 tahun penjara. Tentu saja ini merupakan strategi jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Menaruhnya dalam jangka panjang. Menangkap ikan besar. Menjual saham seharga $1, dengan karakter orang-orang itu, mereka pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi rantai modal bank sudah terputus sebelumnya, itu bukan yang bisa mereka lakukan, jadi pasti akan ada lebih banyak lagi. Masalah di balik ini. Ada orang lain di balik ini, jadi kita harus memancing ikan besar itu keluar. Menangkap beberapa dari mereka itu membosankan. Mendengar ini, mata besar dan indah Lin Ruohan membelalak dan menatap Su Chen dengan tidak percaya. Saudara Chen, kamu bahkan dapat melihat hal seperti itu. Ini normal. Lalu kenapa aku tidak melihatnya? Su Chen tanpa sadar melirik dada Lin Ruohan yang menjulang tinggi. Mungkin otakku berada di tempat yang salah. Ah! Lin Ruohan berteriak dengan marah, otakmu berada di tempat yang salah. Pertengkaran antara keduanya menghilang secepat itu terjadi. Setelah makan bersama di siang hari, Su Chen pergi ke sekolah. Namun dalam perjalanan pulang, Su Chen menerima telepon dari Wei Changtian. Ada apa? Su Chen berbisik setelah mengangkat telepon. Tuan Su, itulah yang terjadi. Saya membuka bar baru. Saya ingin tahu apakah ada yang harus Anda lakukan malam ini. Datang dan hibur saya. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ada urusan malam ini. Oke, sudah beres. Tuan Su, saya akan meminta seseorang untuk menjemput Anda malam ini. Tidak perlu menerimanya. Saya tidak ingin terlalu dipublikasikan, jadi tidak perlu mempermasalahkannya. Oke, dengarkan saja Tuan Su. Setelah mengobrol singkat, Su Chen menutup telepon. Kelas sore berakhir dengan cepat, tetapi karena pertandingan bola basket, Su Chen menjadi fokus seluruh sekolah. Ia bahkan telah menggantikan Chen Tianyu dan menjadi anak sekolah di SMA nomor 1 Linyang. Namun, Su Chen tidak peduli dengan hal semacam ini, dan tetap menempuh jalannya sendiri, menjadi dewa laki-laki berdarah dingin yang dikenal di seluruh sekolah. Sepulang sekolah, sesuai alamat yang diberikan Wei Changtian, Su Chen naik taksi ke barnya yang baru dibuka. Dilihat dari mobil mewah yang diparkir di depan pintu, pasti banyak orang yang datang untuk mendukungnya, dan masing-masing punya banyak uang. Tidak kurang dari 1 juta. Hei, lihat, bukankah itu Su Chen dari sekolah menengah No. 1 Linyang? Pembicaranya tidak lain adalah Beben Fei dan orang lain yang dipukuli hingga babak belur oleh Su Chen kemarin. Sial, itu benar-benar dia. Hari ini adalah hari pembukaan bar Wei Changtian. Apa yang dia lakukan di sini? Bersambung.